Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, sapa sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sa anak putune. Ashabal fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Aziz, Ketua PWNU Provinsi Bali, yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Badung beserta jajarannya, Syuriatan Watan Fidyatan, yang saya muliakan Camat Kuta Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, para ulama-ulama kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya, para pengurus Panom, Lajenah Lembaga, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, pengurus MWCNU Kuta Selatan yang baru dilantik, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Jalla wa ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka zikir Maulidur Rasul dan juga pelantikan pengurus MWCNU Kecamatan Kuta Selatan. Semoga acara ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya tidak mau kalah dengan ketua panitia, ketua MWC dan juga ketua PCNU yang tadi berpantun. Saya juga ingin berpantun. Ke Pandawa beli kelapa muda, air diminum segar rasanya. Dari Jombang ke Nusa Dua, hilang capeknya bertemu jamaah, hilang capeknya. Mohon maaf baru ngarang soalnya. Iya. Kalau beliau sudah browsing tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini ada dua acara. Yang pertama adalah pelantikan dan juga peringatan Maulid. Maka ini juga saya bagi dua sesi. Yang pertama saya, karena acaranya pelantikan, mohon maaf, saya hanya ingin berpesan kepada pengurus yang baru dilantik. Karena tadi ketua MWCNU sekaligus ketua panitia, selamat-lamat saya dengar, mohon didoakan untuk mengemban amanah yang cukup berat. Jadi mohon maaf ya, karena ini di sebelah kanan saya ketua PWNU, di sebelah kiri saya ketua PCNU. Mestinya yang duduk di tengah ini harus ketua PBNU. Cuma sayang yang datang
baru ketua PCNU sama ya, levelnya sama. Nggak apa-apa lah ini kata teman-teman ini ya, ini ketua PCNU rasa PBNU ya ini. Jadi begini, kalau tadi beliau ketua MWC minta didoakan karena mengemban amanat yang cukup berat. Mohon maaf ngapunten Kiai, sebenarnya ngurus NU itu enggak berat. Ngurus NU itu gampang, mudah. Yang berat dan sulit itu ngurusi pengurusnya. Kenapa? NU itu jamiah, organisasi, tergantung sopirnya. NU di bawah ngalor ya akan ngalor, NU di bawah ngidul ya ngidul, NU diajak naik insya Allah naik, dan NU diajak turun insya Allah turun. Tapi belum tentu dengan pengurusnya. Diajak ngalor melaku ngidul. NU ini ibarat kereta api. Kalau kendaraan NU ini kereta api, sopirnya jelas, jalannya jelas, tujuannya jelas. Jadi NU ini bukan taksi yang tujuannya enggak jelas, tergantung yang pesen mau diajak kemana. Betul. Panjenengan naik kereta api enggak bisa seenaknya sendiri. Misalnya saya dari Surabaya mau ke Jakarta, ya. Terus Pak tolong nanti mampir ke Lamongan ya, enggak bisa. Karena apa? Relnya jelas. Kalau taksi, panjenengan bisa pesen kapanpun. Bahkan malam-malam ya, sekarang apalagi ada Grab. Ya, panjenengan mau kemana naik Grab bisa. Tapi malam-malam panjenengan telepon masinisnya, Pak tolong saya diantar ke sini. Wong mendem katanya. Tidak bisa. Nah karena itu ngurus NU itu jangan dianggap berat. Anggap saja ringan. Sebab kalau panjenengan di pikiran itu sudah berat, maka semuanya akan terasa berat walaupun itu ringan. Jadi tergantung pikiran panjenengan. Sesuatu yang berat tapi di dalam pikiran kita itu kita anggap ringan, maka yang berat akan jadi ringan. Sebaliknya, sesuatu yang ringan tetapi di dalam pikiran kita itu berat, maka yang ringan akan jadi berat. Ya. NU ini jamiah. Ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Maka tugas ketua itu bukan menyeragamkan, tapi menyatukan. Kenapa? Warga NU itu tidak seragam. Dalam hal apapun, pekerjaannya nggak seragam, pilihan politiknya juga nggak seragam. Tapi untuk kepentingan NU, insya Allah bisa disatukan. Contoh sederhana. Saya tidak kampanye, cuma karena tadi itu dihadiri oleh calon bupati. Ya, calon bupati. Saya lihat, oh kayaknya bagus ini. Ini saya loh, saya Pak kampanye, wong saya nggak punya suara di sini ya. Punya suara saya. Tetapi, oh ini bagus. Mungkin hubungan dengan pengurus NU bagus. Dan baru calon bupati itu sudah barokai.
dan barokahnya nyata dan jelas tadi, itu baru calon. Insya Allah nanti kalau jadi itu barokahnya lebih gede nanti insya Allah ya. Jadi bukan lagi putih coklat insya Allah untuk kepentingan PJNU. Nah ini ngapunten ya, saya tidak kampanye ya. Ya cuma gak rumongso ya kenemenen gitu aja ya. Jadi nah ini untuk pesan saya untuk pengurus NU. Gak akan saya habiskan di sini. Nanti kalau pesan-pesan untuk pengurus NU tak saya habiskan di sini, nanti PWNU nggak kebagian. Ya, maka saya simpen dulu sebagian untuk nanti di hari Rabu Insya Allah kita ketemu lagi. Saya senang saja, sebenarnya saya lebih senang kalau acara begini ini nggak ngaji gitu loh, cuma motivasi pengurus saja. Tapi karena ini ono mulutan dan sebagainya ya sudah. Ya ada pesan kepada pengurus khusus dan ada juga maulidnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini mulai maulutan. Dan nggak lama karena saya itu nggak suka ngaji lama-lama ya, maksimal nanti 40 menit lah supaya apa kalau ngajinya itu terlalu lama juga nggak bagus ya. Saya ini nyuwun sewu pernah di Tebuireng, bukan di pondoknya tapi di halaman di luar lapangan. Itu pernah ada kegiatan namanya ada jam'iyah namanya Taman Solaya. Taman Solaya itu singkatan dari tahlil manakib solawat yasin, disingkat Taman Solaya. Mengadakan kegiatan persis di depan Pondok Putri ya, luar biasa jamaahnya ya. Jadi kegiatannya apa? Ya membaca tahlilan, ya manakiban, ya solawatan, ya yasinan, namanya Taman Solaya. Itu mulai habis isya selesai kegiatan itu jam 11 malam. Itu baru Taman Solayanya saja. Belum yang mau idhoh. Yang mau idhoh 3 orang. Yang pertama itu seingat saya Kiai Kerasakti. Kalau di Jawa Timur ada namanya Kiai Kerasakti. Aslinya namanya Kiai Abdul Muthalib. Ngaji 2 jam. Yang kedua namanya saya lupa namanya, tapi panggilannya nama panggungnya Kiai Bogang dari Surabaya. Ngaji 2 jam. Yang terakhir itu khotib majelis namanya kalau nggak salah Gus Mastur. Itu sebagai penutup ngaji 1 jam. Jam 3:30 menjelang subuh itu baru selesai. Akhirnya begitu acara selesai, adzan subuh masjidnya kosong, ketiduran semua gara-gara sholawatan, tahlil, manakib, yasin itu tadi. Loh, gini nih sing dosa siapa? Kan begitu. Makanya saya tidak suka lama-lama. Nah, lebih baik sebentar-sebentar tapi sering ketemu, kan begitu ya. Nah, jadi ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita ini memperingati maulid dan setiap tahun kita ini senantiasa memperingati maulid ya, tentu setiap tahun pula kita ini harus bisa mengambil hikmah dari peringatan maulid ini, sehingga jangan sampai peringatan maulid ini hanya sekedar menjadi rutinitas tahunan yang senantiasa kita rayakan, tetapi setelah itu tidak ada perubahan pada diri kita. Mungkin kita ini senantiasa ketika ditanya selalu mengatakan, mengakui, mencintai Nabi, kan begitu. Saya yakin yang hadir di sini ketika ditanya selalu mengatakan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu diingat, ya,
bahwa cinta kepada Nabi, jangankan cinta kepada Nabi, cinta kepada manusia saja, ya, itu membutuhkan bukti, ya, membutuhkan bukti. Tidak bisa kita hanya mengucapkan saya cinta kepada Nabi, saya mencintai Nabi dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menunjukkan bukti. Nah, salah satu bukti kecintaan kepada baginda Nabi itu, mungkin banyak orang yang menunjukkan senantiasa dengan memperingati Maulid. Tetapi Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada di dalam diri Kanjeng Nabi itu suri tauladan yang baik. Artinya apa? Allah memberikan contoh, Allah menjadikan baginda Nabi ini sebagai model. Ya. Untuk apa? Namanya model ini untuk dicontoh, untuk ditiru. Lah suri tauladan itulah yang harus kita contoh, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suri tauladan itu apa sih? Apapun yang ada pada baginda Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, sifat, sikap, ya, kasih sayangnya, sabarnya, ibadahnya, dan berbagai macam yang ada pada diri Kanjeng Nabi yang harus kita teladani dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang harus kita contoh? Ya banyak. Kalau bisa semuanya syukur, tapi saya yakin kita ini nggak ada yang mampu mencontoh baginda Nabi 100%, nggak ada. Nggak ada. Ketua PWNU juga nggak mampu, ketua PCNU apalagi saya juga nggak mampu mencontoh baginda Nabi 100%. Ya, ketua MBCNU juga nggak mampu. Ketua ranting NU juga nggak mampu. Di sini sudah ada rantingnya. Sudah ya, sudah lengkap. Alhamdulillah. Saya ini kalau lihat ketua ranting bertemu dengan ketua ranting itu senang. Kenapa? Saya selalu memuji. Karena paling sulit itu mencari ketua ranting. Kenapa sulit? Rebutan nggak mau, Pak. Beda dengan ketua PC, apalagi ketua PW. Makanya saya selalu memotivasi untuk ketua ranting. Panjenengan ini ketua ranting adalah sesungguhnya pengurus NU yang hakiki. Kenapa? Karena ketua rantinglah pemilik umat yang sesungguhnya, mereka yang tahu warga sekitar, mereka yang dekat. Bahkan saya katakan panjenengan ini luar biasa. Panjenengan ini adalah ujung tombak sekaligus ujung tombok kadang-kadang. Ujung tombak. Kalau ada kegiatan itu yang bergerak ya ketua ranting. Nah, karena bergerak itu sehingga sering menjadi ujung tombok. Makanya agak susah nyari. Saya ini kalau merayu orang supaya mau jadi ketua ranting, saya jawab, Yai, panjenengan kalau mau jadi ketua ranting, insya Allah dari struktur NU mulai PBNU sampai ranting NU itu yang hisapnya kelak urusan NU paling cepat itu adalah panjenengan ketua ranting. Ketua ranting, ketua MPC agak lama sedikit lah hisapnya ya, jadi ketua PC ya agak lamaan ya itu ya. Ketua PW ngapunten Yai lebih lama lagi.
Yang paling lama ya ketua PB sebenarnya. Lo gitu kok ya rebutan itu. Nah, makanya alhamdulillah saya selalu mengatakan setelah Al-Quran, setelah hadis, selalu kalau di hadapan pengurus NU selalu saya kutip dawuhnya Mbah Hasyim, sopo sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sopo sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sa anak putri. Ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Saya jelaskan, Mbah Hasyim itu dawuh siapa yang mau ngurus, bukan siapa yang mau jadi pengurus. Saya ditanya, lalu bagaimana ngurus NU kok nggak jadi pengurus itu gimana? Loh begini, ngurus NU, pengurus NU itu wajib ngurusi NU. Tapi ngurus NU tidak harus jadi pengurus NU. Lah gimana caranya? Setiap orang yang turut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan NU itulah bagian dari ngurus NU. Jadi kalau ada acara begini jangan dikira ketua MPC-nya yang sukses. Jangan dikira ketua PC-nya yang sukses. Jangan dikira ketua MBC yang jadi santrinya Hadratus Syekh, bukan. Mereka yang bikin banner, mereka yang pasang gelar karpet, mereka yang menyiapkan sound system, mereka yang menyumbang konsumsi, mereka yang mengamankan sahabat-sahabat Banser itu, ya. Dan semua yang terlibat itu insya Allah bagian dari ngurus NU. Walhasil insya Allah semua warga NU semoga aku dianggap santrinya Hadratus Syekh. Maka untuk kegiatan berikutnya kalau bisa jangan foto saya yang dibesarkan, ya. Tolong untuk kegiatan berikutnya itu foto yang di atas itu, ya. Yang di atas itulah. Nah, itu saya lihat tadi, saya perhatikan kok kecil-kecil gelap lagi, ya. Jadi itu, ya. Untuk berikutnya tolong foto itu yang dibesarkan. Foto saya diperkecil aja enggak apa-apa, wis. Sampai saya tadi di WA sama istri saya, kalau lihat fotonya kok kayak bule lah, mentang-mentang di Bali disamakan dengan bule, ya. Jadi itu aslinya mboten. Ya cuma ya itu tadi. Makanya untuk berikutnya nyuwun tolong kalau acara-acara NU itu yang dibesarkan itu foto muasisnya. Jangan fotonya ketua MWC. Ya, jangan fotonya ketua PC, apalagi kiainya jangan. Saya nggak dipasang nggak apa-apa. Saya selalu mengingatkan supaya apa? Semangat. Untuk apa semangat? Jadi saya ini kalau diundang NU baik semua tingkatan, mulai dari ranting, MWC, PCNU, dimanapun di seluruh Indonesia, kalau tidak ada udzur syar'i saya usahakan, saya pastikan untuk hadir. Saya tidak melihat pengurusnya, saya tidak melihat siapa yang undang. Saya ini merasa seolah-olah yang mengundang saya itu yang fotonya di atas itulah. Saya merasa diundang Hadratus Syekh, saya merasa diundang Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Bistri, diundang Syekhona Khalil. Jadi kalau ada pengurus NU, ada warga NU diundang acara NU kok tidak menghadiri gara-gara nggak cocok dengan 1-2 orang pengurus, itu artinya sama dengan melecehkan beliau-beliau. Semangatlah, itu bagian dari ngurus NU walaupun tidak jadi pengurus. Sholli ala Muhammad. Nah, jadi kembali lagi ke Maulid. Jadi kita ini meladani sifat Kanjeng Nabi. Ya. Nabi ini beliau adalah orang yang sangat rendah hati, tidak sombong. Ya.
Sehingga pernah beliau itu ada seorang wanita itu minta tolong kepada Nabi supaya membawakan barangnya ke pasar. Lah orang ini tidak tahu kalau itu Kanjeng Nabi. Nabi tidak mengatakan, mau aku ini Nabi kok kamu suruh itu gimana? Tidak. Ya langsung tanpa bertanya itu langsung dibawakan. Orang yang tawadhu, tidak sombong. Nah inilah yang harus kita teladani di zaman sekarang ini. Ada satu kisah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Dulu ada dua orang yang secara sosial itu bertolak belakang. Ya. Sebut saja si A ini adalah orang alim ahli ibadah. Orang alim ahli ibadah. Dia tinggal di pucuk gunung. Karena tinggal di pucuk gunung, mungkin jarang penduduk, setiap hari waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Sementara si B ini terkenal sebagai preman. Ya, preman. Tinggalnya di dekat pasar. Sudah preman, tinggal di dekat pasar, sehingga setiap hari pekerjaannya adalah menjadi preman pasar. Ya, malaki pedagang-pedagang di pasar itu. Nah, dua orang ini sudah saling mengenal, antara si A yang ahli ibadah dengan si B yang ahli preman tadi itu. Suatu hari ahli ibadah ini, si A ini hendak pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok, beli minyak, sembako, beras dan sebagainya. Ya, maka turunlah si A ini dari gunung, ya dari bukit di mana desa di mana dia tinggal di atas bukit itu, menuju ke pasar. Kebetulan melewati tempat di mana preman ini mangkal si B ini. Nah dari jauh si A sudah melihat si B dan si B ini melihat si A. Nah, karena mereka saling mengenal latar belakang masing-masing, maka si A ini membuang muka. Kenapa membuang muka? Karena merasa tidak pantas melihat si B yang seorang preman, mungkin ahli maksiat. Sementara si B juga membuang muka, jadi sama-sama buang mukanya. Si B ini membuang muka karena di dalam hatinya terbersit, dia merasa malu, dia merasa kotor, dia merasa tidak pantas memandang wajahnya orang soleh seperti si A ini, sehingga dia akhirnya membuang muka karena merasa tidak pantas, merasa hina di hadapan si A yang ahli ibadah. Maka seketika itu juga Allah balikkan, ya, Allah balikkan status kedua orang ini, yang si A yang awalnya ahli ibadah, alim, karena di dalam hatinya ada perasaan lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan si B tadi itu, akhirnya dijelekkan oleh Allah menjadi orang yang hina. Sementara si B yang ahli maksiat, ahli preman tadi, karena di dalam hatinya ada perasaan hina, ada perasaan yang kotor, maka Allah angkat derajatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu pelajaran. Apa itu? Merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, itu adalah sifat iblis. Sifatnya iblis. Jadi di dalam Al-Quran, ketika Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk,
Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu itu menolak ketika aku perintahkan untuk bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Jadi hati-hati. Kalau ada orang merasa lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan orang lain, hati-hati. Jangan-jangan ini dzurriyyahnya iblis. Naudzu, hati-hati. Makanya jadi orang itu yang sederhana. Jangan punya sifat sombong, lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Ada banyak hal orang, ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu punya sifat sombong. Ada orang sombong karena harta, ada orang sombong karena jabatan, ada orang sombong karena ilmu. Bahkan ada orang yang sombong karena nasab, karena keturunan. Hati-hati. Apa benar? Ya benar. Ya. Orang sombong karena hartanya, karena dia memiliki harta yang banyak, maka jadilah dia orang yang sombong, arogan, semena-mena seperti Qarun. Ada orang yang sombong karena jabatan, ya, zalim, semena-mena, arogan, jadilah dia seperti Fir'aun. Fir'aun itu sombong, bahkan saking sombongnya Fir'aun itu sampai-sampai dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Pengakuan Fir'aun ini malah mengherankan iblis, guru besarnya. Fir'aun, kamu kok berani-beraninya ngaku sebagai Tuhan? Aku ini makhluk sing paling sombong sak donya. Itu ndak berani saya ini ngaku Tuhan. Kok kamu itu ngaku Tuhan itu? Kata Fir'aun, loh kalau begitu salah ya? Ya salah. Ya wes kalau begitu SK-nya tak cabut. Ya, jadi saya nggak ngaku. Oh jangan. Nanti kalau kamu itu nggak ngaku Tuhan lagi, rakyatmu nggak akan mau menyembah kamu. Oh begitu ya? Jadi tetap jadi Tuhan? Iya, harus jadi Tuhan kamu supaya disembah. Ya namanya iblis pinter. Nanti kalau tobat Fir'aun kan nggak jadi temannya lagi. Nah, jadi sampai segitunya sombong karena jabatan. Ya. Nah, ada orang yang sombong karena keturunan, ya ada juga. Makanya kita ini berhati-hati. Ya. Konsep kemuliaan dalam Islam itu simple. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Titik. Jadi mulia itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan. Mulia itu karena nasab, karena ketakwaan, bukan karena nasab, ya, bukan karena nasab. Ya. Makanya saya ini mohon maaf, walaupun saya ini ditulis cucunya Hadratus Syekh pendiri NU, itu sebenarnya berat bagi saya. Berat kenapa? Ya Hadratus Syekh seperti itu, terus saya seperti ini, kan baina sama wa sumur. Ya.
Hadratus Syekh bisa jadi masuk surga, tapi saya belum tentu. Jadi bukan karena nasab terus mbah saya masuk surga saya ikut begitu, enggak, belum tentu. Ya, jadi dzurriyyahnya siapa yang alim misalnya, belum tentu keturunannya juga mengikuti. Semua harus berusaha sendiri. Makanya Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain ini putranya Sayyidina Husain. Itu konon selalu sembunyi-sembunyi kalau melakukan sesuatu. Kalau ada orang yang tahu bahwa beliau ini adalah keturunan baginda Nabi, langsung pindah beliau. Ya. Langsung pindah. Nah, suatu hari beliau nampak berwajah murung seperti orang yang sedang berduka. Melihat Imam Ali Zainal Abidin ini sedang berwajah murung, maka oleh salah seorang sahabatnya ini ditanya, tapi bertanyanya ini dengan menyebut begini, wahai putra Husain yang mulia, cucu Ali bin Abi Thalib yang mulia, cicit baginda Nabi yang amat mulia, gerangan apakah yang menyebabkan engkau berwajah murung? Mendengar ayahnya, kakeknya, buyutnya disebut, maka Imam Ali tidak berkenan. Hei, jangan kau bawa ayahku, jangan kau bawa kakekku, jangan kau bawa buyutku. Aku sedang sedih memikirkan nasibku sendiri. Apakah kelak aku ini termasuk orang yang selamat atau tidak? Apakah aku ini termasuk orang yang masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana nasibku? Inilah yang membuat saya sedih. Jadi enggak penting nasab itu, sing penting nasib. Cocok dengan firman Allah, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika trompet tanda datangnya hari kiamat itu ditiup, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanggung jawab. Jadi kelak itu sudah nggak ada nasab lagi. Nafsi-nafsi ya, semua memikirkan dirinya sendiri. Maka jadilah orang yang tawadhu, hilangkan rasa sombong dari dalam diri kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita hidup ya di lingkungan yang luar biasa ini ya, di lingkungan Bali ya. Satu komplek ini ada lima tempat ibadah, bisa berdampingan dengan rukun. Semoga bukan hanya bangunannya, tapi warganya juga bisa hidup dengan rukun. Ini adalah hal yang luar biasa. Inilah Indonesia. Maka selama NU-nya solid, selama NU bersatu, insya Allah Indonesia aman. Indonesia aman. Tapi kalau NU-nya sudah mulai dipecah belah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena sekarang ini satu-satunya ormas Islam ya, yang menjadi penjaga utama kesatuan NKRI itu sepertinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Enggak ada organisasi yang punya dalil sendiri seperti Hubbul Waton Minal Iman. Enggak ada organisasi. Saya itu pernah ada teman saya itu, karena bukan NU itu mengatakan itu bukan hadis, enggak bisa dijadikan dalil. Saya jawab aja,
Cak, mencintai negeri tidak butuh hadis yang sahih, yang dibutuhkan adalah hati yang bersih. Sampean terserah ya. Mereka dalilnya bukan hubbul waton minal iman, diplesetkan jadi hubbul wadon minal iman, kan bahaya ini. Nah, maka tetaplah hidup dalam keadaan yang tawadhu, jangan merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lain, karena kita ini pasti punya kesalahan, punya kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa sudah jam 10. Maka untuk menutup tausiah saya juga tutup dengan pantun. Yu painten mangan telo cukup semanten tausiah kula. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya para jamaah, mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.